Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan lafaz alhamdulillah kita dapat berduduk sila, bertatap muka bersama dengan sanak saudara-saudara kita yang mungkin berapa bulan yang lalu tak bisa bersua bersama kita di majelis akbar ini. Kita dapat berduduk sila karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijumpakannya kita nantinya bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya termaksud, makanya saya ambil buku karena tadi memang kajian sirah nabawiyah. Saya dengar tadi bagaimana perjalanan Nabi hijrah memperjuangkan agama ini. Salah satunya Rasulullah lahir di Mekah, besar-besar di Mekah, tapi dakwahnya tak diterima di Mekah. Apa maksudnya? Yang membuat kita hancur bukan orang lain, yang menolak keinginan kita termaksud keluarga. Jangankan orang tua, jangankan anak, jangankan istri, Nabi Muhammad paman kandungnya sendiri, bagaimana dia ingin menghancurkan dakwah Rasulullah. Yang kedua apa? Banyak lagi alasan yang lain Bapak Ibu. Dulu biar tahu kita sejarahnya, anak Abu Lahab itu pernah menikah dengan anak Nabi Muhammad. Dua anak Nabi Muhammad, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, pernah menikah dengan anak Abu Lahab. Apa alasannya? Targetnya itu, mereka belum tahu Muhammad akan menjadi Rasul, maka menikahlah, ya kan, Utbah dan Utaibah. Nah, itu anak Abu Lahab. Utbah dan Utaibah menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Begitu tahu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka ditawarkanlah, mana kau ayahmu? Apa jawab di anak Muhammad Rasulullah? Lebih baik aku berpisah kepadamu daripada meninggalkan agama orang tuaku. Apa maknanya? Walaupun Bapak Ibu awalnya menikah mu'allab karena menikah mungkin di antara kita, tapi jangan jadikan strategi Abu Lahab. Ketika udah punya anak, dia tarik kembali anaknya meninggalkan agama orang tuanya. Sekarang banyak juga yang begitu. Banyak begitu Pak. Menikah dulu, udah digoda terus. Udah, coba kau suruh bini kau, mana yang dia pilih, dia atau keluargamu. Tapi kalau ibu istiqomah, biarlah aku menjanda mempertahankan agamaku daripada meninggalkan agamaku karena mencintaimu. Oh, itu baru luar biasa Pak. Orang sekarang meninggalkan agamanya karena cintanya. Rela dia tinggalkan agamanya karena mengejar cintanya. Anak Nabi Muhammad rela dia tinggalkan suami tercintanya, mempertahankan agamanya. Begitulah mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga. Amin. Sekarang strateginya luar biasa Bu. Itulah calon awak ini. Makanya kalau nanti Bapak Ibu mau cari calon menantu, kata ulama apa pertama? Antakuna solihataz zatad din. Cari yang bagus agamanya, walaupun nggak kaya. Zaman sekarang mana yang kita pilih Bu? Saya tanya Bu baik-baik Bu ya. Ada dua pilihan anak muda. Satu hafal Quran 30 juz, tapi kerjanya marbot masjid. Berapalah gaji marbot? Paling 2 juta. Keretanya Supra, nggak ada engkolnya, lampunya mati semua. Memang ngeri pertanyaan ini. Udah, satu lagi Muhammad ini orang kaya, nggak jelas agamanya, tapi kaya raya, mobilnya Avanza, datang melamar anak gadis ibu. Mana ibu pilih? Yang hafal Quran naik Supra, nggak ada engkolnya, lampunya mati semua, daripada orang yang naik Avanza? Jawab Bu. Goyang juga. Avanza itu Supra. Mudah-mudahan lah Bu ya. Walaupun agak pahit. Muhammad ini ngeri. Kenapa? Banyak realitas sekarang begitu hancur agama.
Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, contohlah kayak anak Rasulullah. Apa hikmahnya diceraikan anak Abu Lahab dia, Utbah dan Utaibah, dua putri Rasulullah dinikahi oleh satu sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Makanya gelarnya Dzunurain, dua permata indah. Kenapa Bu? Karena dua anak Nabi Muhammad dinikahi sahabat Nabi satu, namanya Utsman bin Affan. Jadi itulah dia. Jadi pertama, kalau kita mu'allaf karena pernikahan, jangan kau tinggalkan agamamu walaupun ujung-ujungnya ada perceraian. Itu yang saya maksud. Sekarang banyak begitu. Udah punya anak dia dua, cemana bang? Mana bang pilih? Terakhir apa Bu? Dimasukkannya Kristen kembali anaknya, karena strategi mereka sudah jauh-jauh hari tercatat dalam sejarah. Harus kuat kita. Walau macam mana pun bang, kalau abang memang mau meninggalkanku, menyuruh meninggalkan agamaku, lebih baik tinggalkan aku bersama anak-anakku, pergi kau sendiri. Begitulah baru istiqamah. Ini enggak, janganlah bang, aku tak bisa hidup tanpamu, pret. Tak bisa hidup tanpamu. Jadilah seperti Siti Sarah, Siti Hajar Bu, ditinggalkan Ibrahim dari kejauhan. Palestina, Mekah tanpa tumbuh-tumbuhan. Ditanya, ila man tatrukuna hadza, wahai suamiku, siapa yang menyuruh kau meninggalkan aku kemari? Apa kata Ibrahim? Allah. Oke, kalau Allah yang menyuruhmu, raditu billah, aku ridho karena Allah. Itu baru perempuan hebat, nggak manja. Perempuan sekarang, cuman lah bang, aku kalau nggak sama abang nggak bisa ku tidur. Apa pula ngoroknya dia? Bohong semua itu. Itu pertama konsep. Karena banyak orang sekarang Bu pindah agama karena konsep pernikahan. Begitu udah menikah, ditengoknya lemah imannya, ditariknya balik. Jangan lagi Bu. Itu yang saya maksud pertama. Yang kedua, Muhammad, al-faqru minal mal. Kenapa terjadi perubahan agama? Fakir dalam harta. Rupanya masuk Islam awak pahit juga rupanya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Mak togel enggak boleh lagi. Dulu main togel Pak, ere Pak, main dulu kan. Judi boleh. Islam rupanya makin sempit ya. Apa mau dikerjakan lagi? Salah. Bu, kaya bukan dinilai dari berapa nilai hartanya, tapi kaya berapa nikmat kau, apa yang kau cari dari darah daging yang halal. Kaya kali pun awak kalau tak ada agama, enggak pernah tenang jiwa itu Pak Muhammad. Enggak pernah tenang. Suka minum tua, suka pakai sabu dia tiap hari, baru tenang otaknya. Kenapa? Karena kau tak punya agama. Tapi begitu kau masuk Islam, cukup kau solat 2 rakaat, tenang hidupmu. Makanya ibu pun kalau udah punya suami walaupun nggak kaya, jangan paksa dia. Kadang-kadang yang buat goyang kita Pak perempuan ini. Gerak lah bang, gerak. Asyik dodo aja. Asyik ngolah aja. Iya betul Pak. Kadang-kadang awak mau hijrah, kan betul ini Pak kan? Nggak mau riba lagi, nggak mau lagi main skater beli chip. Nggak usah bohong lah Pak. Banyak pemain lama di sini ku tengok ini. Cobalah nasihat bang. Yang penting abang kan udah hijrah. Mau berapapun bang rezeki abang ku terima. Yang penting halal. Itu yang kita bawa ke surga nanti bang. Perempuan solehah lah itu. Apa kata ulama ini? Kata ulama Al-Imam Hasan Al-Mawardi, wa idza uqsima taliha barratka. Perempuan yang hebat mempertahankan keluarganya, berapa yang dikasih lakinya, barratka, ridho dia menerimanya. Perempuan hebat lah itu. Dikasih 20 nggak apa-apa bang, 20 dulu hari ini. Siapa nggak nyaman? Besok dikasih 10, pakai otak kau bang. 20 semalam sabar aku. Kadang-kadang pun tanya ibu-ibu, kita pun laki-laki ini memang gak ada otak kadang-kadang Pak. Rokok sehari 2 bungkus, ngopi sanger, orang di bandari, pakai otak lah kita pula. Betul Bu? Tengok dijawab orang tu. Orang-orang tu yang korban.
Iyalah, ngopi ngopi di Samudra ini ha. Sanger 2 gelas. Yang paling lucunya semua mau dibayarnya orang. Udah aman itu. Semua mau dibayarnya. Jadi Muhammad, kita berharap hari ini, saya Muhammad Bu, jangan takut kita beragama ketika kita tak punya apa-apa. Saya ulangi Bu ya, lebih baik awak tak punya apa-apa tapi punya agama yang lurus membawa kita ke surga. Kaya pun awak karena tak ada aturan agama, rasanya sia-sia semua. Gak ada yang nyaman itu. Gak ada. Maka Muhammad bukan, makanya apa Bu? Jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Apa maksudnya? Jangan banyak kali gaya awak. Ini gaya kadang-kadang handphone 2 paket enggak ada. Kan jijik kali nengoknya. Ngapain? Iya, aku paling jijik aku nengoknya itu. Handphone 2 macam toke. Begitu datang, hotspot lah. Hotspot. Saya sering Bu Muhammad, semalam saya pengajian daerah Umsu, mantan Kapolsek. Hijrah dia ikut jamaah tablik. Udah ke India, untuk ke mana-mana sudah. Apa katanya? Iya Ustaz, dulu kaya kali pun awak mainan awak karaoke. Kaya-kaya pun awak Ustaz naik permainan awak main golf. Kaya kali pun awak nanti sikit-sikit Ustaz, nanti begadang, kumpul-kumpul ketawa main gitar. Begitu saat masanya, harta itu membuat kita lebih nyaman, kuimpakkan ke jalan Allah. Ada orang susah, nggak miskin juga. Makanya apa kata Ibrahim alaihissalam? Ibrahim berdoa, Allahumma aghnini bi iftiqari ilaika wa la tufqirni bi istighnai anka. Ya Allah, kayakanlah aku, kekayaanku hanya untuk memenuhi kebutuhanmu. Wa la tufqirni bi istighnai anka. Jangan miskinkan aku ya Allah. Kalau miskin aku nanti tak bisa orang ku bantu. Dahsyatnya doanya itu. Makanya orang kalau makin kaya, makin banyak orang minta bantuan sama dia. Itu memang janji Allah. Dulu enggak punya apa-apa, enggak pernah datang orang minta-minta. Begitu naik awak jadi kadis Pak, Assalamualaikum tiap hari, Assalamualaikum. Enggak habis sama kawan ini. Allah tahu itu. Kenapa? Allah gerakkan hati manusia mengeluarkan harta. Sama kayak kita di sini. Yang berimpak donatur-donatur itu kadang-kadang itu aja, karena Allah tahu semakin kau bantu orang-orang mu'allaf ini, jangan pernah goyang agamanya ketika dia sudah tak punya apa-apa. Bantu terus. Kenapa? Karena kita bersaudara. Kadang-kadang makanya mohon maaf Pak ya, asalkan ada yang susah pasti lambangnya Islam. Malu kita Pak, yang minta-minta di jalan tu Muhammad semua pakai lobe. Belum tentu Islam itu pakai lobe. Yang paling pala aku nengoknya kadang-kadang sehatnya matanya pura-pura buta, tangannya lengkap dua-dua pura-pura puntung, kakinya bisa jalan pura-pura pincang. Kenapa? Udah korban aku Pak di Simpang Juanda. Hari Sabtu biniknya buta, hari Minggu lakinya buta. Lain sipnya. Orang tanda aku. Kok beda lagi yang buta aku pikir. Makanya alhamdulillah Pak Muhammad, Pak pengurus, Pak BKM, Ketua Sentrum Mu'allaf ini Muhammad, Mu'allaf Muhajir. Tengoklah Bu, dibuat Muhammad santunan, apalagi donor darah. Ini membuat kita nyaman. Walaupun awak pindah agama, enggak dapat harta warisan dari keluarga yang kaya-kaya, ternyata keluarga aku banyak juga yang tak satu darah tapi satu agama. Itu baru jawaban. Ini kan? Kadang-kadang bini yang bilang, abang yang bodoh, sosok mu'allaf, tahankanlah, gak dapat apa-apa. Dibilangnya pula bodoh lakinya. Cobalah Bu, jangan. Ya, maka kadang saya malu Pak. Maka saya pribadi lebih suka saya menghargai orang yang Muhammad dia tak membawakan simbol agamanya, tapi dia menawarkan jasanya. Contoh Pak, lagi makan awak kadang-kadang malam, datang pengamen itu, bawa tripod dia, bawa gitar dia, sambil ngomong, Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu sejenak ketenangannya, kami akan menghibur Bapak Ibu di sela-sela makan malamnya bersama keluarga. Oke, mudah-mudahan terhibur semua. Kasiraj tumse मुलाकात होगी मेरे जान उस दिन मेरे साथ होगी
मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला. Banyak kuning orang India, makanya aku bawa lagu India. Ustaz ni sesuai pasaran ni kan. Iya, udah nyanyi dia pula mau satu lagu, kasihlah 2.000. Kadang-kadang udah nyanyi orang, maaf ya kata, sampai keringat orang, maaf ya kata. Kalau aku pengamennya itu udah kupotokkan mic itu ke kepalanya itu. Mohon maaf, izin ya Bu ya. Tolong, makanya jangan sedih, ya kan? Jangan goyang. Kalau awak pun tak punya harta, pertahankan agama Bapak Ibu. Kaya pun awak, kalau tak punya agama, pasti masuk neraka. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Macam mana aku ceramah risol masuk, nggak mungkin kemakan. Udah, mohon izin. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kali saya, jangan takut. Makanya saya pribadi dari dulu, yang banyak orang sekarang rusak imannya apa? Orang miskin sok kaya. Tapi orang miskin yang berjiwa kaya pasti istiqomah. Tapi orang miskin yang sok kaya pasti gelisah. Gelisahlah orang naik kereta, naik mobil, goyang, senggol. Itu abang kandungku itu. Cuma awak masuk Islamnya gini lah jadinya, hancur kan. Itulah dia tadi itu. Kok dulu biar tahu kau sebelum nggak masuk, oh mersi pegangan gini, cuma mana lah masuk Islam pahit juga, nggak dapat apa-apa. Kata itu lain dari itu Pak, makin resah. Jangan, itu saudari ya, dia bahagia naik mersinya, nanti di akhirat maka dia akan tersiksa dengan agamanya karena dia ditinggalkan agama Allah. Aku tersiksa di dunia tak punya apa-apa harta dunia, besok Allah angkat derajatku menjadi ahli sorga karena aku istiqomah menjalankan agama ini. Begitu. Ya kan? Ini kadang-kadang makanya bang, pikir-pikir, pahit kan? Hah? Pahit? Jangan begitu, mohon izin. Makanya tengok, makanya orang jahiliyah dulu cara merubah agama orang-orang yang masuk Islam. Tahu apa Ibu? Yang Abu Jahal lah dalam ini. Abu Jahal mengatakan, jangan kau beli jualan orang Islam itu. Kenapa? Hancurkan dia, apalagi bangkrutkan dia. Kalau dia bangkrut akan mengadu samaku, maka agamanya taruhannya. Sekarang udah banyak terjadi. Kenapa kita beli ke kedai Cina tak pernah nawar kita, tapi kedai orang Islam kita tinggalkan? Cobalah, banyak pengusaha-pengusaha Islam bangkrut karena beralih kita kayakan orang-orang yang bukan satu agama dengan kita. Mulailah Muhammad di Jawa-Jawa sana, tahu Ibu, karena fakirnya 10 kilo beras bisa tergadai agamanya. Hanya sekedar 2 kotak Indomie tergadai agamanya. Kenapa? Karena miskin, tak bisa dia tenang, tak punya harta. Nah, makanya biasakan, makanya mak saya dulu Bu, deal, ya mak, mama saya baru regar Pak, seorang Tapanuli, mama saya baru regar, deal, ya Pak, kau jangan pernah merendahkan dirimu di hadapan orang lain biar dianggap kau miskin. Saya perantau 8 tahun sejaga masjid, kan? Jadi mak, macam mana lah caranya mak biar awak tuh nyaman, kenyang, nggak kelaparan? Satu amalkan, kata mama saya. Apa itu mak? Kalau nanti kau makan di pesantren, biar kau cukup belanjamu, tak nampak kau miskin, tetap kenyang, amalkan saran mama itu. Amin mak. Makan kau 1 suap, minum 3 gelas. Memang kenyang Bu, kenyang. Tapi begitu kamar mandi balik ngisap lagi, udah hilang tenaga, air semuanya itu. Makanya Ibu pun begitu. Jangan Muhammad menggadaikan agama karena harta. Makanya korbankan harta kita yang sudah beragama, bantu saudara-saudara kita ini Pak. Makanya Bu, sunnahnya itu ketika orang mu'allab digembirakan, maka mustahab orang mu'allab itu dalam 4 tahun jatahnya. Kenapa? Biar dia istiqomah. Tapi nyatanya zaman sekarang Pak, mohon maaf kali saya, ada orang yang masuk Islam tak gembira kayak orang dulu Pak. Ya kan? Kalau dulu orang masuk Islam disaksikan, memang sengaja dikumpulkan, dikasih dia sarung, dikasih Muhammad dia sorban. Kenapa? Oh begini perasaan saudaraku. Sekarang enggak lagi. Makanya orang dulu kalau masuk Islam dipeluknya, bertambah saudara kami, mudah-mudahan istiqomah Kak ya. Itulah dia. Yang ketiga, kalau kita yang beragama, jangan ancam tapi berikan harapan. Kadang-kadang kita baru masuk Islam, hati-hatilah kau, langsung sunat, ngeri ini. Jangan dulu, bilang yang baik-baik. Macam mana solat, yang penting kau ikuti. Macam mana bacanya, apa yang kau dengar. Wah ni baca ayat agak kasar.
Namanya mu'allaf, dia pun tak tahu, dia pun datang sebelah, ini tengoknya, sama-sama mu'allaf kiri kanan. Makanya tadi bilang Pak BKM tadi, kami ini Ustadz, untuk di sini ada kajian khusus. Itu baru paten, jangan tinggalkan Pak, jangan tinggalkan. Kan sholat begini, rukuknya begini. Kalau awak ceramah akbar kayak gini, mana mungkin ku terangkan, habislah waktu. Makanya ada kajian khusus. Saya minta tolong itu Pak, fikihnya yang ringan-ringan aja, ya kan? Fikihnya yang ringan-ringan, jangan kadang-kadang diancam. Maka orang yang beragama kasih harapan. Macam begini Pak, banyak juga ustaz kadang-kadang begitu. Siapa yang berangkat haji membawa uang yang subhat, tak nampaknya Ka'bah, ditutup Allah matanya dengan kesucian Ka'bah. Dari mana hadisnya itu? Kawan baru mu'allaf pengen berangkat haji, tahulah uang-uang dia dulu adalah yang haram-haram di situ, yang subhat. Cobalah begitu ditanya, betul rupanya kira-kira Pak, orang yang membawa uang haram ke Mekah tak nampaknya Ka'bah. Bisa juga Pak. Hancur mak. Kalau sempat kayak gini mak, kacau kali. Coba tanyanya Ustaz, kira-kira Ustaz percaya enggak kalau ada orang menyampaikan orang yang berangkat ke Mekah membawa uang yang haram tak nampaknya Ka'bah? Memang iya Pak. Allahu Akbar. Sampai berangkat dia Muhammad umroh, sampai di Madinah sholat dia sampai mencucur ke air mata, ditengoknya kiri kanan tak nampaknya apa-apa. Dipeluknya Ustadin, Ustaz, tak nampak aku Ka'bah Pak Ustaz. Iya wak, ini Madinah wak, Ka'bah di Mekah. Oh makanya kok nggak ada katanya. Begitulah dalam beragama, jangan tinggi-tinggi kali. Awak baru masuk Islam langsung kajian tasawuf. Apa itu ma'rifat? Peningkal agama ini yang ma'rifat. Jangan dulu, yang baik-baik dulu. Silaturahim, bersedekah, bersuci, puasa, sholat. Maka saya minta tolong Bapak Ibu, hari ini kita belajar, tolonglah jangan sungkan kita dalam pengajian ini datang, karena mempertahankan agama ini banyak mendengarkan kajian-kajian agama. Makanya kita juga sekarang beda-beda Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang dibuat pun pengajian tak ada orang yang datang Pak. Saya pernah ceramah salah satu musola 2 biji yang datang, 2 biji, satu di sampingku, satu di sudut. Yang di sudut udah mulai oyong. Yang ceramah ini pun macam-macam ini. Ada yang terbuka matanya, kosong pikirannya, ada. Nggak usah bohong lah, dia terbuka mata dia tapi kosong isinya. Ngerti Wak? Enggak katanya. Ya kan? Ada. Maka saya buat penceramah yang paling fair, enggak bohong saya. Makanya walaupun saya kajian kitab, walaupun kajian sirah, tapi saya bawanya rileks. Ya gitu, jangan. Dakwah ini kan macam-macam. Kadang-kadang keras-keras sekali pun jantungan awak. Hati-hati, ini kafir. Mak kawan ini main orang terus itu. Jangan kayak gitu. Ibu pun kalau ngajak bapak nih, kalau mau memulai ibadah baik-baik, bang sholatlah bang, abang mualaf, Jumat nggak pernah, sholat nggak pernah, jangan kayak gitu bang, sholatlah bang. Abang kalau sholat ku tengok datang aura-aura ahli ibadah itu, masya Allah. Walaupun abang hitam bang, nampak beda itu bang, beda. Kalau hitam orang yang punya nur, beda itu bang. Abang ku tengok mulai gelap, udah gelap, udah mulai Allah cabut katanya kan. Jangan tengok bapak tu, aku tengok ke sana ya aku. Pas pula bapak ni di muka pula kan, jadi contoh lah jadinya. Aku siapa yang ku tengok itu jadi bahan, aku bilang janganlah, bilang baik-baik. Atau Ustaz, laki ku payah kali bang Ustaz kok diajak ibadah. Apa amalannya? 1, baca ayat kursi di sampingnya, baca ayat kursi di telinganya, bil keluar setan-setan dalam tubuhnya. Cuman ku ingatkan Bapak Ibu, kalau bacanya biar bangun bapak ni, jangan pakai lagu macam meruqyah. Dekatkan bibir ibu ke kuping uak tu, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Insyaallah bangun bapak tu bertambah setannya. Baik-baik,
Ya kan? Makanya minta. Cuman kita kadang-kadang tak paham. Tak paham kita. Kenapa tak paham? Selalu yang maka ada orang beribadah yang salah kata ulama. Apa itu? Tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Yang sunnah dia galakkan, yang fardu dia lupakan. Kalau zikir akbar, oh senang dia datang. Zikir akbar, solat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala, mental bibirnya itu. Tapi enggak solat subuh. Apa gunanya itu? Ada orang kayak gitu. Makanya saya kalau jumpa ustaz, Pak, kalau muhasabah pergantian tahun, bawa doa dia, tanda ku satu, kekeh aku itu, gayanya itu, ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di hadapanmu ya Rabb. Datang gubernur, angkatnya gubernur, kami orang baik ya Rabb, ringan tangan ya Rabb. Aku dah tahu ular kawan ini, ular. Begitu habis doa, ku tanya, cair Ustaz, zong, tahankan, orang lain nyanyi. Yang diangkat, yang mendoa ular, yang didoakan ganti kulit, nggak nyambung. Maksudnya apa? Luruskan niat kalau ibadah. Makanya ibadah tuh kalau kita Muhammad, jangan lu yang sunnah. Bu Muhammad sekarang banyak begitu. Saya kejadian kadang-kadang kalau buka bersama, Pak, paling marah saya itu. Di mana marahnya? Ustaz bisa ceramah buka bersama di hotel, bisa. Tapi nanti Ustaz habis ceramah langsung sholat berjamaah ya, oke. Habis ceramah Pak, sholat berjamaah lah. Yang sakit hatiku tahu macam mana Bu? Habis sholat berjamaah, maka ku tengok makan bersama, tinggal brokoli semua, tak ada lagi apa-apa. Berarti kan aku disuruhnya sholat, orang tu nggak sholat, makan orang tu duluan. Besok diundang lagi, Ustaz bisa lagi ceramah di hotel Polonia, bisa. Tapi nggak mau ku sholat duluan, makan dulu aku baru sholat, ku bilang. Kalian bodoh-bodoh ya aku bilang. Iya. Jadi ibadah tu nggak ada yang sulit, mana ada yang sulit. Nah, makanya kita yang jadi imam pun begitu. Tengok-tengok ustaz, bawa berbalik ke belakang. Oh banyak yang tua, pendekkan. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum linnas falyuhaffif. Kalau kau mengimami orang banyak, kata Nabi, ringankan solatmu. Jangan terlalu lama-lama. Khotib Jumat pun tak boleh lama-lama. Khotib Jumat itu adalah wasiat takwa. Tak ada yang ceramah panjang. Nyatanya khotib Jumat kadang-kadang di masjid-masjid, saya enggak tahu sini Bapak Ibu ya, mohon maaf, tapi masjid-masjid yang lain yang dekat-dekat sini tasbih itu ada tulisan itu Pak, ditulis di atas mimbar itu maksimal khotib 20 menit. Ada ustaz nisawan mik, kalau sudah dipegangnya mik enggak tahu dia waktu, bercakap aja, orang di depan udah mulai naik lambung, lama kali lah kawan. Allah oh tahan pula lah kawan dari tadi asik nengok ojek dari tengah satu udah 20 menit 30 menit. Saya pribadi Bapak Ibu, kalau mungkin di antara kita, saya khotib paling singkat saya Pak. Kenapa? 20 menit selesai semua. Kenapa? Awak Muhammad kan wasiat takwa. Orang pun senang, mantap kali Pak Ustaz, cocok lah aku bilang. Ini udah lama, lembut pula. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang di depan saya nganga, mulutnya nganga. Yang paling sakit hatiku Bapak Ibu, udah Muhammad khotib dia 40 menit, dah izin apa katanya di ujung khutbahnya, sekian khutbah yang singkat ini, singkat lagi kau bilang 40 menit. Cobalah. Makanya Muhammad, Bapak Ibu carilah amal yang bersenang-senang. Apa maksudnya? Kayak majelis taklim, ya kan? Zikir, solat. Solat ni Muhammad bukan membuat kita kaya. Mana buktinya? Ayo kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasih aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Ada minta kaya Bu?
Tidak, solat bukan menjamin kita kaya. Solat menjamin kita bahagia. Bahagia tidak harus kaya. Maka jangan pernah marah. Ustaz, iya, ku tengok tetangga sebelahku Pak Ustaz tak pernah solat, kaya rayanya luar biasa, mobilnya ada 4, biniknya ada 2, satu gadis satu janda, rukonya di mana-mana, rumah sewanya 10 pintu. Aku Ustaz yang rajin sholat begini-gini aja tak berubah-berubah. Yang sebelah rumahku rumah sewanya 10 pintu, aku nyewa nggak ada pintunya. Tapi kalau pernah Ustaz, ku tengokkan sama orang-orang, kenapa orang yang tak pernah sholat kaya-kaya? Karena Allah buat surganya di dunia. Jadi jangan resah. Makanya Pak Ustaz, dibilang orang percuma kau Islam, solat pun kau enggak berubah-berubah juga rezekimu, percuma kau sudah Islam, miskin juganya kau, percuma kau sudah Islam, begini-gini juganya hidupmu bukan berubah makin senang. Jangan pernah ragu, karena aku Islam bukan menentukan aku kaya, ketenangan jiwaku karena hidayah dapatku. Itu jawaban yang cerdas, ya kan? Makanya kadang, ya Ustaz, makanya Pak Ustaz, kenapa aku selalu buat usaha Pak Ustaz enggak pernah manjur? Dibuat rumah makan kami yang kelaparan yang menghabiskannya, dibuka tempel ban kami yang kebocoran salah serak paku di jalan, dijual apa lagi? Dibuat jual rokok Pak Ustaz, dihabiskan lakiku tiap hari dia ngutang, enggak balik modal. Makanya karena itu Pak Ustaz, apa karena ada yang membuat kami begini tak suka menengok kami masuk Islam? Kami tengokkanlah Pak Ustaz sama orang pintar, entah ada yang menyala-nyala, ditengoknya garis tanganku Pak Ustaz, katanya memang miskinlah kami Pak Ustaz, dari garis tangan yang dibuat Allah dari mulai lahir. Apa tandanya Ustaz? Ada tandanya Ustaz, ada bacaannya miskin. Tengoklah Pak, tengoklah semua itu. Pasti ada yang ada yang nengok dari bawah. Oh iya, tengok aja lah, tengok, mau usah malu-malu. Semua, aku pun di sini ya. Apa kaitannya garis tangan begitu, garis bawah? Nggak ada itu Bapak Ibu, ya kan? Yang keempat, apa membuat kita istiqamah dalam beragama ini? Tengok, mempersaudarakan. Itulah target Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Mu'ahad. Apa mu'ahad? Artinya mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kita pun jangan dipilah-pilah Pak. Makanya ada nasihat mamak saya yang paling dahsyat. Apa itu katanya? Deal, ya Mak, yang paling enak di perantauan ini cuma satu katanya Pak. Apa itu Mak? Orang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri, tapi yang paling sedih di perantauan ini, saudara kandung rasanya kayak orang lain. Yang menolong awak kadang-kadang Pak orang lain, awak minta tolong sama saudara sendiri tak dihargai. Yang masukkan anak awak kerja orang lain, pemilik kandung awak minta tolong tak dihargai. Makanya kita bukan satu darah, bukan satu ayah, bukan satu mama. Saya saudara, semua kita saudara, saudara dalam satu agama. Itulah membuat kita istiqomah. Maka jangan berpisah belah, jangan pernah keluar dari jamaah. Kalau keluar dari jamaah akan rapuh hatimu, digoda orang-orang di luar sana, terus kau tinggalkan agama yang suci ini. Tapi semakin ikut berjamaah, semakin ikut pengajian, majelis taklim, pembinaan muallaf, saya yakin banyak kawan-kawan yang jumpa, memberikan nasihat, menguatkan iman, istiqamah agamanya sampai kapanpun. Tapi kalau sudah mohon maaf, enggak datang kau pengajian, enggaklah, 4 kali 5 kali sudah tak mau datang, disangsikan esok-esok, rapuh agamanya, rapuh imannya, karena sudah tidak ada nasihat-nasihat yang baik masuk ke telinganya. Itu dia Bapak Ibu. Makanya kita kadang-kadang yang sedih Bapak Ibu, masih banyak juga kita yang bertengkar-bertengkar, ya kan? Masalah sikit bertengkar. Di masjid ni pun begitu kan, enggak cocok sikit merajuk, pindah masjid. Apalah susahnya. Oh Tuhanku, pindah masjid dia keluar dari komplek ini, solat di luar sana, jumpa di jalan, mau kemana Wak? Keluar. Enggak kemari Wak? Enggak cocok, aku enggak cocok, dia tahu enggak cocok kan. Tapi besok dia mati, tengok, mati dia besok, di masjid itu dia disolatkan, yang jadi imamnya musuh dia pula. Itulah dia. Mati juga kau kan? Dulu kau waktu hidup kau musuhi aku, sekarang giliranku gugas kau. Geraklah kau, geraklah kau. Tak bisa. Maka Muhammad itu paling lembut hatinya, dilempar dia di toib, berdarah pelipisnya. Cobalah Bapak Ibu, orang-orang sahabat-sahabatnya disiksa. Salah satu perempuan yang istiqamah,
Muhammad disiksa sampai mati. Tengok seorang perempuan yang ditombak Abu Jahal, ditombak Abu Jahal kemaluannya sampai Muhammad mati. Siapa namanya, Bu? Sumayyah orangnya. Dia tinggalkan, mati dia gara-gara mempertahankan agamanya. Ammar bin Yasir ditimpah pakai batu dadanya sampai Muhammad hampir hilang ingatannya, direndam di dalam air. Tapi begitu dia keluar, Ahad, Allah Maha Esa. Kenapa? Kekuatan Rasulullah dalam bersaudara. Maka kalau Bapak Ibu sudah berpisah, tak mau lagi bersama, tak mau lagi majlis, tak mau lagi pembinaan, mudah-mudahan jangan sampai kita lepas dia. Ingatkan balik, datanglah kau, ku jemput kau ya. Kau pun heboh kali, kau so alim kau. Bukan so alim, kan sekali lewat nyapu. Ya udahlah, banyak kali pun tinggal kau. Naik dia. Begitulah Bu, begitu kita berkawan, ya kan? Kak, aku mau ke pengajian ke Muhajirin loh Kak. Kau aja lah ya, aku banyak cucianku. Nyucikan bisa hari Senin nih Kak. Ada aja kakak kadang-kadang alasan aja. Ku tunggu kakak di depan. Naik apa kau? Naik Grab. Oh, naik Grab nih ya? Iya, nggak pakai atap. Rupanya becak. Mainlah di situ kan. Kita membuat Muhammad kuat. Tapi hari ini Muhammad, banyak orang kadang-kadang belajar sendiri, mengambil keputusan sendiri, terakhir dia pun keluar sendiri. Kita berdoa Pak, tanamkan agama ini, apapun tantangannya, jelas surgalah Muhammad bagiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, 4 poin ini target Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mempertahankan agama. Pertama, tak lain dan tak bukan adalah kenapa Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Tak diterima dakwahnya di Mekah, tapi di Madinah disambut dia bagaikan raja. Tengok, begitu sampai Nabi di Madinah, anak-anak berdiri menyambut Nabi setelah habis salat Jumat. Itulah yang kita baca, Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillah. Itulah dia. Makanya kalau datang tamu, datang terhormat, sambut dengan gembira. Saudara-saudara kita sambut. Datang kakak-kakak, alhamdulillah, salam, cium. Ini kadang-kadang Muhammad, jangan berkelompok kita berkawan. Syanu. Apalagi perempuan, kalau enggak cocok, dah pakai bibir. Yang mana kak? Sebelah kiri. Kau tengok, datang nih, kau tengok. Main bibirnya. Kenapa? Kita satu agama, satu iman, tapi berpecah belah. Malu kita. Nabi Muhammad capek dia mendamaikan saudara-saudaranya. Sahabat